warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari 6, yaitu 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. Ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting, dan sebagainya. Kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Keenam, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan, yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan oleh seluruh penduduk negara Indonesia. Selain dari itu, ada beberapa aspek-aspek kehidupan sosial. Di antaranya, aspek sosial yang berkaitan dengan unsur politik, budaya, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan, yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sesuai dengan pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya dari kelas 10 IPS 5. Ancaman di bidang sosial terdiri dari 1. Kemiskinan absolut, 2. Terorisme, 3. Separatisme, 4. Perang, 5. Kemiskinan, 6. Kebodohan, 7. Keterbelakangan, 8. Kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roli Farari Faiz dari kelas X MIPA 1, ingin mengerjakan tugas PPKN. Pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan, nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional wawasan Nusantara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari terorisme, kemiskinan, kebodohan, dan kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Warmana dari kelas MIPA 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, kekerasan, keterbelakangan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Yang dimaksud dari pancaran
makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan adalah nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya suatu tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnasari dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang maksud dari ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Agustina dari kelas 11 IPS 5. Jelaskan maksud dari ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan itu sendiri memiliki suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisnya dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan, dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari, menurut pendapat saya, adalah kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Menurut pendapat saya, ada 7 aspek kehidupan sosial. 1. Budaya, 2. Agama, 3. Masyarakat, 4. Politik, 5. Adat istiadat, 6. Norma, 7. Ideologi. Dalam ilmu geografi, terdapat 2 aspek utama dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah aspek utama dan yang kedua adalah aspek kehidupan sosial geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan jelaskan maksud ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat berkembang dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dari ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kerakyatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan pembangunan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Nur Arifia Fahira dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dari ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau populer dengan secara swadaya, mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Wijaya dari kelas 10 IPS 4, mau membacakan tentang ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari yaitu kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan. Meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan adalah pemahaman seseorang terhadap apa tujuan bangsa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Hasanul Ajmi dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan mengemukakan pendapat dari soal PKN hari ini. Maksud dari soal tersebut adalah arti dari tujuan wawasan Nusantara yang mengutamakan kepentingan nasional demi tercapainya tujuan nasionalisme yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.